Komager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Play in the Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film petualangan yang sangat seru dan berdasarkan kisah nyata alias true story TA kata orang barat mah, yang mana film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang berpetualang menjelajahi hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia dengan tujuan mau mencari kotak emas yang sangat melegenda. Apakah orang-orang ini akan berhasil menemukan kotak emas tersebut atau malah mati kelaparan di hutan yang sangat ganas? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Cerita berlatar belakang di Hindia pada tahun 1538 dengan memperlihatkan seorang prajurit bernama Martin yang terbangun dari pingsannya setelah kelelahan berperang dengan suku Indian, di mana Martin ini menjadi bagian dari rombongan ekspedisi pencarian kotak emas yang telah berjalan selama 100 hari, dan dirinya berjalan mengikuti peta yang dibuat oleh seorang penjelajah 8 tahun yang lalu. Rombongan ini datang atas perintah Raja Charles V yang meminta bagian 1/5 dari total emas yang nanti ditemukan, yang mana untuk mencatat laporan perjalanan serta memastikan pembagian emas yang adil, Raja pun mengutus juru tulisnya bernama Ulzama. Se encarga licenciado Ulzama. Selain Raja, Gubernur juga mengutus seorang penanggung jawab yaitu Don Gonzalo, seorang serdadu yang sudah pensiun, yang mana Don Gonzalo juga turut membawa istrinya yang muda bernama Dona Ana. Selain Gonzalo ada juga Letnan Guglielmendi, di mana Guglielmendi ini dirinya ditugaskan sebagai penanggung jawab kedua yang telah berpengalaman berperang dengan suku pedalaman. Untuk mengenal medan yang dilalui, mereka juga membawa penjelajah bernama Mediamano. Sedangkan sepertiga anggota rombongan lain adalah veteran perang seperti Bastaures dan Bapak Vargas yang menangani bagian agama. Dan untuk sisanya mereka adalah orang-orang Spanyol baru yang membentuk kelompok masing-masing sesuai wilayah. Walaupun antara kelompok ini sering berbeda paham dan bertengkar, namun ketika musuh datang, perselisihan itu lenyap dan mereka pun bertarung berdampingan. Las querellas se desvanecen y pelean hombro con hombro. Bukan hanya suku Indian yang mereka takuti, tetapi juga ancaman dari hewan buas. Dan tatkala menyeberangi sungai, tanpa disangka mereka diserang oleh buaya ganas. Namun beruntungnya saat itu Martin segera menembak buaya tersebut sehingga buaya itu pun mundur dan menjauh. Malam harinya mereka pun membuat tempat peristirahatan, yang mana semua orang pun berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan bersantai melepas lelah sambil menikmati makan malam. Dan tiba-tiba saat itu anjing milik Guglielmendi menggonggong kemudian berlari. Tak lama anjing itu kembali dengan membawa seorang pria bernama Jeromelo yang datang dari Puerto Cristo untuk menemui Gonzalo. Lantas Gonzalo pun segera membawanya untuk berbicara empat mata. Es de mi propiedad. Keesokan harinya sebelum memulai perjalanan, Martin pun menanyakan kepada Gonzalo mengenai pembicaraan semalam dengan Jeromelo. Gonzalo memberitahukan bahwa Jeromelo memberi kabar bahwa gubernur sebelumnya telah diganti atas perintah Raja Muda, yang mana gubernur baru itu mengirim ekspedisi lain yang dipimpin oleh Don Juan Medrano untuk menangkap Gonzalo dan membawanya kembali ke Puerto Cristo atas tuduhan pengkhianatan. Dan di sini terungkap ternyata Raja Muda mendengar kalau Raja Carlos sedang melakukan pencarian kotak emas dan dirinya pun menginginkan semua emas itu untuk dirinya sendiri. Enterado de la existencia de la ciudad de oro y lo quiere todo para él. Yang mana kemungkinan terbesarnya jika Gonzalo tertangkap dan dibunuh, maka seluruh anggota rombongan juga akan ikut dibunuh. Kemudian Guglielmendi pun memberikan pilihan bahwa siapapun boleh menunggu Medrano atau terus maju bersama Gonzalo. Namun jika memilih maju, mereka harus siap berperang melawan Medrano sekaligus terlibat dalam pemberontakan kepada Raja Muda. Mendengar itu semua orang pun memilih melanjutkan perjalanan, karena menurut mereka itulah satu-satunya pilihan terbaik daripada nanti bertemu Medrano dan mati konyol. Tuvimos noticia de que don Juan Medrano nos perseguía por orden del virrey. Pada hari ke-6 mereka menemukan beberapa gadis India dan sebagian prajurit mulai bertengkar dalam menentukan urutan empu dan dengan para gadis itu. Tentunya hal tersebut membuat Gonzalo yang mendengarnya marah dan memutuskan untuk membebaskan para gadis itu agar tak menjadi sumber keributan lagi. Namun keputusan itu ditentang oleh seorang
seorang prajurit bernama Kwanai. Bahkan dirinya sampai berniat mau menyerang Gonzalo. Akibat perbuatannya, Kwanai pun dihukum mati. No solo los tejados son de oro, que las paredes de las casas. Malam harinya Ana yang diam-diam menyukai Martin memperhatikannya dari kejauhan. Sebab Ana merasa tidak puas empu dan dengan Gonzalo yang sudah tua dan letoy. Pero se fija mucho en mí. Él mira de otra manera. Keesokan harinya saat Ana sedang membersihkan lintah-lintah yang ada di pahanya, terlihat di sana ada seorang prajurit yang kabita alias tertarik berniat menghampiri Ana untuk mengemplunnya. Namun beruntungnya Bastaures keburu mencegat si prajurit tersebut, dan tiba-tiba saat itu mereka mendengar suara tembakan. Mendengar itu lantas Coriamendi pun mengutus beberapa orang prajurit untuk melakukan pengintaian. Tak lama mereka pun kembali dengan membawa seorang pria bernama Asasi yang merupakan penjelajah kelompok Medrano. Dari Asasi inilah Gonzalo dan semuanya mengetahui bahwa Medrano kini berjarak 1 hari dari posisi mereka saat ini. Setelah mengetahui itu, tanpa ampun Gonzalo pun langsung membunuh Asasi. Sesudah itu kemudian Coriamendi pun berdiskusi dengan Mediamano karena hanya Mediamano lah satu-satunya yang paham medan dan kondisi hutan. Lalu Mediamano pun mengungkapkan bahwa Medrano kemungkinan besar akan melakukan penyergapan di daerah gunung yang tak jauh dari tempat ini. Lantas Mediamano pun mengusulkan untuk mengubah arah perjalanan mereka demi menghindari serangan Medrano. Walaupun resikonya mereka harus menambah hari dan melewati wilayah suku Indian, namun akhirnya Coriamendi setuju untuk mengubah arah dan menjadikan Mediamano sebagai navigator. Mierda de selva. Dan baru saja memasuki hutan daerah suku Indian yang dimaksud, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang menandakan bahwa suku Indian sedang mengawasi mereka. Dan benar saja tak lama ada anak panah yang menancap di depan mereka. Lantas Coriamendi pun berniat mengeluarkan senapannya untuk menembak suku Indian. Akan tetapi Mediamano mencegah karena anak panah tersebut hanyalah peringatan tanpa bermaksud membunuh. Sebab suku Indian itu sangat takut kepada rombongan yang membawa senapan dan juga anjing. Mengetahui itu kemudian Coriamendi pun mengutus Martin untuk menjaga barisan belakang. Namun tanpa disangka hal itu membuat Gonzalo tersinggung dikarenakan Coriamendi memberi perintah tanpa persetujuannya. De combate sin mi permiso. ¿Queda entendido? Melihat bahwa Gonzalo suaminya yang tua itu kini disepelekan, akhirnya Ana pun meminta bantuan pelayannya yang bernama Eha memanggilkan Martin untuk dijadikan pelindung jika suatu saat nanti Gonzalo terbunuh atau tidak dihormati lagi. Ketika sedang beristirahat, akhirnya keduanya pun bertemu secara bersembunyi-sembunyi. Kemudian mereka pun mengobrol dengan akrab saling menceritakan tempat asal masing-masing. Dan di sini terungkap rupanya alasan Ana ikut ekspedisi tersebut karena selama ini memang dirinya suka berpetualang, namun semenjak dijodohkan dengan Gonzalo, dirinya tidak lagi bisa pergi kemana-mana. Aquí pronto voy a ser una vieja que lo único que habrá hecho es leer. Sialnya tatkala mereka sedang asik mengobrol, Coriamendi yang sedang mencari Ana datang dan Martin mendapatkan peringatan supaya tak lagi bertindak macam-macam kepada istri kaptennya. Dan hampir saja saat itu terjadi keributan. Namun beruntungnya Bastaures datang. Setelah Coriamendi pergi, Bastaures memberitahukan kepada Martin bahwa sebenarnya Coriamendi juga selama ini diam-diam menyukai Ana. Namun yang terpenting sekarang jangan sampai ada perselisihan karena emas belum ada di tangan mereka. Mendengar itu Martin pun akhirnya mengerti. Cabeza por mujeres. Ni siquiera por ella. Paginya saat hendak melanjutkan perjalanan, Eha asisten Dona tiba-tiba digigit ular yang membuatnya langsung terkulai lemas tak bisa bernapas. Hingga akhirnya Eha pun meninggal di pangkuan Ana, membuat Ana benar-benar sangat merasa sedih. Dengan perasaan sedih lalu Ana pun meminta kepada suaminya Gonzalo agar jasad Eha dikuburkan, jangan dibiarkan begitu saja seperti hewan. Mendengar itu Gonzalo pun menyuruh Romero untuk menguburkan mayatnya. Akan tetapi Romero menolak dan melontarkan kata-kata yang pedas kepada Gonzalo dengan mengatakan bahwa Gonzalo adalah suami yang takut istri. Tentunya hal tersebut membuat Gonzalo tersinggung hingga akhirnya Coriamendi pun membunuh Romero yang malang itu.
Usai kejadian itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sambil mengutus Ceromelo dan 2 prajurit untuk membuat api unggun ke arah yang salah demi menyesatkan rombongan Medrano. Namun ide tersebut datang dari Curiamendi, di mana hal itu membuat posisi Gonzalo semakin dikucilkan di mata rombongan. Dan sebagian besar prajurit pun mulai membicarakan pemberontakan kepada Gonzalo, termasuk Curiamendi yang mengatakan dengan terang-terangan kepada Martin supaya menjauh dari apapun yang akan dilakukannya nanti. En mi camino, con tu compañero como hasta ahora. Tak lama setelah itu Ceromelo kembali sendirian dan memberitahukan bahwa 2 prajurit yang diutus bersamanya ditangkap oleh rombongan Medrano. Meskipun demikian, akan tetapi dirinya berhasil mengalihkan Medrano ke rute yang salah dan memperluas jarak mereka hingga sampai 2-3 harian. Mendengar kabar baik tersebut, Curiamendi memerintahkan Bastaures untuk mendirikan tenda. Kemudian Bastaures pun mengutus Mediamano dan Martin untuk berpatroli selama tenda didirikan. Remonta al campamento, Mediamano y Martín Dávila saldrán de patrulla. Saat hari mulai gelap, Martin yang penasaran pun menanyakan kenapa Mediamano membawanya berpatroli sangat jauh. Dan Mediamano pun memberitahukan bahwa dirinya sengaja membawa Martin menjauh agar terhindar dari pembunuhan yang akan dilakukan Curiamendi. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Mediamano itu memang benar. Terlihat di tempat peristirahatan, para prajurit itu membunuh Gonzalo atas suruhan Curiamendi, membuat Ana yang melihatnya pura-pura sedih disebabkan dirinya sudah tidak mencintai lagi suaminya yang sudah tua dan letoy alias loyo ini. Lalu Curiamendi yang sudah tidak tahan pun membawa Ana masuk ke dalam tenda, kemudian mengemplutnya secara paksa, membuat Ana sangat merasa sedih karena dirinya tidak menyukai Curiamendi. Digan que siguió la noche en la que fue asesinado don Gonzalo de Baztán. Keesokan harinya saat melanjutkan perjalanan, anjing kesayangan Curiamendi dibunuh dari kejauhan oleh suku Indian menggunakan sumpit beracun. Meskipun kini Curiamendi menjaga Ana ketat, akan tetapi setiap ada kesempatan Martin masih tetap berusaha menemui Ana. Kemudian mereka pun melakukan empludan dengan sangat romantis disebabkan keduanya saling mencintai satu sama lain. Dan saat mereka sedang enak-enak empludan, tiba-tiba orang yang ada di luar tenda mereka memberikan kode, membuat Martin terpaksa harus pergi meskipun sebenarnya dirinya belum begitu puas. Tak lama Curiamendi pun datang, yang ketika melihat wajah Ana lemas seperti itu, lantas dirinya pun langsung mencari Martin yang dicurigainya. Namun karena tidak memiliki bukti dan juga saksi, Curiamendi pun hanya mengancam akan membunuh Martin jika sampai kecurigaan esok harinya terbukti. Jika sampai kecurigaannya esok hari terbukti. Porque yo estoy vivo. Al poco tiempo. Hari berikutnya dalam perjalanan, Bastaures menemukan seorang wanita suku Indian bernama Kicoy, dan Kicoy mengatakan kepada Mediamano bahwa tidak jauh dari tempat tersebut ada seorang prajurit yang tinggal menetap di kampungnya. Dan Martin pun mengira bahwa prajurit yang dimaksud kemungkinan besar adalah salah seorang yang selamat dalam ekspedisi 8 tahun yang lalu. Mengetahui itu, mereka pun langsung bergegas menuju kampung tempat tinggal Kicoy. Dan ternyata dugaan Martin benar. Sesampainya di sana ada seorang pria bernama Manuel yang mengaku kalau dirinya adalah salah satu dari anggota rombongan yang ikut dalam ekspedisi pencarian emas 8 tahun yang lalu. Kemudian Manuel memberitahukan bahwa ekspedisi tersebut anggota rombongannya terpencar dan sebagian besar dibantai habis saat perang dengan salah satu suku Indian. Namun beruntungnya dirinya diselamatkan oleh seorang wanita warga kampung itu hingga memutuskan tidak lagi meneruskan perjalanan. Kemudian menikahi wanita itu dan menetap tinggal di sana sampai kini dirinya sudah memiliki anak. Di mana peta yang dibawa oleh rombongan Martin juga ternyata berasal dari salah satu rombongan yang berhasil selamat, yang mana Manuel pun hanya memberi sedikit petunjuk bahwa perjalanan masih sangat jauh dan harus melewati berbagai medan yang sangat sulit. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Malam harinya ketika sedang berpatroli, Martin menemukan kain putih di dekat perkemahan, dan yang membuatnya curiga keesokan paginya Ceromelo dan Mediamano berdebat dengan bahasa Indian. Melihat itu, Martin yang curiga pun langsung menusuknya, dan Martin mengatakan kepada mereka bahwa Ceromelo adalah pengkhianat yang telah memasang petunjuk untuk rombongan Medrano.
Tak lama setelah itu asap muncul dari kejauhan yang menandakan rombongan Medrano telah membakar kampung tempat Manuel berada. Karena sudah terlalu dekat jaraknya, Martin pun akhirnya merencanakan sebuah pengalihan dan meminta beberapa prajurit untuk ikut bersamanya termasuk Ana. Disebabkan untuk keselamatan bersama-sama, akhirnya Guriamendi pun menyetujuinya. Siempre y cuando la señora acepte. Ketika yang lain sudah bersembunyi, Martin, Donna, dan beberapa orang prajurit pun berpura-pura sedang berdoa. Dan tatkala rombongan Medrano datang, Martin mengaku bahwa sisa rombongannya telah mati. Yang mana saat Medrano lengah, Martin pun langsung membunuhnya. Kemudian Guriamendi dan yang lainnya pun keluar dari persembunyiannya hingga pertempuran pun terjadi. Sesudah perang selesai, beberapa dari anggota Medrano yang masih hidup memilih ikut di bawah perintah Guriamendi. Dan setelah semua sepakat demi menghemat waktu perjalanan, mereka pun memutuskan akan melewati hutan yang dikatakan dalam peta dikuasai oleh suku Indian pemanah. Menurut media Mano, suku tersebut dikenal sebagai suku paling bengis, kanibal, serta penyodom. Cortar camino en busca del oro. Nos internamos en territorio Yang mana baru juga mereka memasuki daerah hutan tersebut, tiba-tiba saja serangan datang. Setelah itu terdengar gong perang dan teriakan orang-orang Indian. Tak mau kalah, Martin segera memerintahkan seorang prajurit untuk bernyanyi, yang kemudian lambat laun diikuti oleh semua prajurit. Dan beruntungnya hal itu membuat gong perang dari suku Indian langsung berhenti. Salamos de Sevilla, hablamos vengo. Menyadari suku pemanah tersebut mundur, Guriamendi menjadi percaya diri untuk mencari desa mereka dan mendatanginya. Namun ternyata Guriamendi salah mengambil langkah, karena ternyata hal itu membuat suku pemanah lebih mudah menargetkan prajurit untuk diserang, disebabkan wilayah yang terbuka dan juga lebih sempit. Y no salimos de aquí. Van a matar uno a uno. La empalizada se mueve. Más señores, calma. Setelah menunggu, beberapa dari mereka pun mulai melakukan serangan balik hingga pertempuran pun kembali terjadi. Selepas pertempuran selesai, Guriamendi pun berniat menghabisi seluruh penduduk suku termasuk wanita dan anak-anak. Mendengar itu, Martin yang mempunyai peri kemanusiaan tidak setuju dan segera menghadang, diikuti oleh media Mano beserta beberapa orang lainnya. Namun tanpa diduga, seorang prajurit langsung menusuk media Mano hingga tewas, membuat Bastaures emosi dan langsung membunuh prajurit itu. Tak mau ribut semakin jauh, akhirnya Guriamendi pun mengurungkan niatnya dan memberi perintah untuk segera meninggalkan desa tersebut. Sejak kejadian itu semakin jelas bahwa rombongan terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu berisi Martin, Bastaures, Barbate, dan kubu lain adalah pendukung Guriamendi. Suatu malam dalam perjalanan, Martin dan Ana yang mempunyai kesempatan, mereka melakukan empedu dan sepuasnya di dekat semak-semak. Dan beruntungnya saat itu tidak ada semut dan nyamuk nakal yang menggigit pantat mereka, sehingga mereka pun tidak terganggu. Pada tanggal 28 Mei, kubu Guriamendi berkurang seorang, yaitu Bapak Vargas yang masuk ke dalam lumpur hidup. Melihat itu tidak ada seorang pun yang mau menolongnya hingga akhirnya Vargas pun mati. Ya huelen el oro y no quieren compartirlo con nadie. Saat kembali melanjutkan perjalanan, Guriamendi yang tidak mau emasnya dibagi mulai membunuh Ulzama, yang kemudian semua pendukungnya diperintahkan untuk membunuh Bastaures. Namun Martin yang sudah diberitahu sebelumnya oleh Bastaures datang menolongnya dan pertempuran antar dua kubu pun terjadi. Dalam pertempuran itu hampir saja Martin terbunuh. Beruntungnya Ana membantunya dari belakang, meskipun dirinya juga harus terkena sabitan pedang di perutnya. Kemudian Guriamendi pun maju menyerang Martin. Karena sudah kelelahan di sini, Martin hampir mati untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Ana yang sudah sekarat berusaha menolongnya, diikuti oleh Bastaures dan Barbate. Akan tetapi sayangnya Ana yang terluka di perutnya tidak tertolong dan dirinya meninggal di pangkuan Martin, membuat Martin benar-benar sangat merasa sedih. Setelah menguburkan mayat Ana, pasukan yang tersisa pun diambil oleh Bastaures, yang mana sebelum melanjutkan perjalanan dirinya memutuskan hukuman mati untuk Guriamendi atas pengkhianatan dan pemberontakannya.
Mereka yang kala itu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat, Martin menemukan ada dua kubu suku Indian yang sedang berperang. Dan ketika mereka sedang bersembunyi, dan tiba-tiba saja ada satu anak panah nyasar ke tubuh Marsiti, yang kemudian satu anak panah lagi menyasar ke dada Bastaures. Sesampainya di tempat yang aman, Bastaures yang sekarat pun berwasiat agar Martin menjaga amanah raja, yang mana jika emas sudah ditemukan, Bastaures meminta agar Martin menjelaskan semua kejadian itu secara detail, dan dirinya juga memberikan kalungnya sebagai tanda bahwa sekarang Martinlah yang mendapatkan tanggung jawab untuk menyelesaikan ekspedisi. Setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan kini yang tersisa hanya tinggal dua orang, yaitu Martin dan Barbate. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, pada tanggal 4 Juni mereka pun sampai di sebuah bukit, yang mana dari bukit itu tampaklah kilauan emas dari kejauhan. Sebelum meninggalkan bukit tersebut, Martin pun menamai bukit itu dengan nama wanita yang paling dicintainya, yaitu Dona Ana. A partir de ahora, como Sierra de Doña Ana. Pada tanggal 6 April akhirnya mereka berdua pun sampai di Tezutlan, yang mana Tezutlan ini ternyata bukanlah kota emas yang seperti mereka bayangkan sebelumnya, dan kilauan emas yang mereka lihat sebelumnya itu ternyata hanyalah pantulan cahaya dari keramik-keramik yang dijemur oleh warga sekitar. Tentunya kenyataan itu membuat mereka berdua benar-benar sangat merasa kecewa. Todo lo que hemos hecho no sirvió para nada. Di akhir cerita, Martin mengklaim bahwa tempat tersebut sebagai daratan kekuasaannya atas nama Raja Charles. Del emperador Carlos y de las tierras de España. Tamat ending yang sangat memperebutkan paisan kosong dan menghaneulkan. Halah. Mohon maaf kalau suara recordingnya seperti ini, banyak kodok tuh, ngekok. Aduh, saya juga pusing gitu. Tapi macam mana lagi? Dan saya kreator kecil seperti saya mah belum mampu membuat ruangan studio dan hasil rekaman yang bagus gitu. Karena alatnya juga ya dengan alat yang seadanya, fasilitas yang tidak memadai. Ya boro-boro buat beli rekaman yang bagus, teka bedag gitu. Ya meskipun saya gini, tapi saya akan berusaha tetap menghibur kalian semua, dan semoga saja saya kedepannya bisa membuat dapur rekaman sendiri dan recordingnya, suara recordingnya bagus gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang pokoknya selalu setia menonton video-video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu.